Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Pertama, pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh suatu entitas selama periode tertentu. Tujuan laporan arus kas: 1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditur. 2. Membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut. 3. Membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non-kas dari aktivitas pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas. Laporan arus kas memberi banyak kegunaan bagi para pemakai laporan keuangan seperti yang disebutkan berikut ini. Ada dua metode pelaporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas kotor dan pengeluaran kas kotor diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini diawali dengan laba, kemudian disesuaikan dengan unsur-unsur berikut. 1. Beban-beban yang bersifat non-kas. 2. Laba rugi yang merupakan bagian dari aktivitas selain operasi. 3. Perubahan dalam harta lancar atau utang lancar. Pembahasan kedua, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi didefinisikan menjadi dua, yaitu pembayaran tunai pemasokan dan penerimaan tunai penjualan. Berikut contoh dan penyelesaian studi kasus arus kas operasi. Pembahasan ketiga, aktivitas investasi. Investasi merupakan suatu kegiatan penanaman modal pada suatu perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Aktivitas investasi perlu dilakukan karena arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas investasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran tunai dan penerimaan tunai. Pembahasan keempat, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi kontribusi modal dan pinjaman. Adapun aktivitas pendanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengeluaran kas dan penerimaan kas. Secara general, ada 5 langkah untuk membuat laporan arus kas. Pertama, menghitung kenaikan atau penurunan kas. Kedua, menghitung kas bersih pada aktivitas operasi baik dengan cara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menghitung kas bersih pada aktivitas investasi. Keempat, menghitung kas bersih pada aktivitas pendanaan. Kelima,
Hitung jumlah kas bersih dari ketiga aktivitas tersebut beserta saldo awal kas. Penyusunan laporan arus kas dibuat dengan berpatokan pada dua sumber data, yakni neraca periode berjalan dengan sebelumnya dan peran laba atau rugi pada periode ini. Adapun cara membuat laporan arus kas, metode tidak langsung. Berikut contoh studi kasus laporan arus kas metode tidak langsung beserta penyelesaiannya. Jadi, laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi manajemen dan secara eksternal bagi para pemodal dan kreditor. Sekian dari kami, semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.